Udah tenang lu, nggak usah mikirin cuan sama gue. Tai. Lu ngeremehin gua. Gitu lah. Ibaratnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yospiansyah dengan NIM 225221050. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan melakukan kegiatan podcast ala-ala. Ini bukan podcast sih, tapi kayak ke bincang-bincang santai dengan 3 rekan saya. Yo, perkenalan. Kok kita ke sana? Iya, sini. Cepat coy. Nama NIM. Agak ke sana. Halo, perkenalkan saya Zaimatul Mazuma Arifin dengan nomor NIM 225221051. Saya Alifan Nirwanas dengan NIM 225221048. Saya Zikri di sini dengan NIM 225221045. Oke, kita langsung aja ke videonya. Udah. Ya. Udah ngerekam kan? Kita berasa juga tertarik tadi. Iya sih. Sebenarnya agak bagus sih belakang kita. Biar itu. Meter. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Karena kita anak kos, jadi ya udah. Ini ya kopi ala-ala bento. Udah dingin coba. Ini dulu lagi lah. Tinggal minta cup doang ke besok. Minta cup doang. Udah mulai kan? Punya kopi sendiri. Oke, langsung aja. Langsung. Ini udah zik. Kita membahas Oke, jadi kita tuh sebenarnya mau bahas yang alam di era dinasti Bani Umayyah. Umayyah. Poinnya apa aja sih tadi yang mau dibahas? Ada 3 om. Sejarah Bani Umayyahnya dulu kan. Terus yang kedua tokoh-tokoh yang kalah di dinasti Bani Umayyah. Satu lagi Peristiwa. mungkin nanti terakhirnya kita ambil kesimpulan. Tapi sebelum ke dinasti Bani Umayyah kita bahas dulu apa sih ilmu falak itu menurut pandangan bermacam-macam. Kalau udah nggak ingat. Kalau menurutku ilmu falak itu kayak membahas tentang kita dia takut Ketuhanan. gitu kan. Mungkin ada Bisa juga ngambil tentang filsafat bisa kan ya. Ya mungkin filsafat ketuhanan. cabang filsafat ya. Iya. Iya. Pokoknya. filsafat yang membahas tentang ketuhanan. Ketuhanan. Ya semester lalu kan kita dapat apa filsafat ilmu. Nah ini beda lagi ini filsafatnya tentang ketuhanan itu. Ya kan teman-teman. Next kita bahas Sejarahnya Bani. nih kali ya. Sejarah. Sejarah. Mau dari aku deh. Hah? Ya udah. Oke. Enggak apa-apa. Tadi kan oke, disclaimer ya teman-teman, sebenarnya kita udah bikin tag video tadi sore di depan Mahat, tapi karena videonya Hilang. hilang, jadi kita bikin lagi. Hilang sih kak. Sekalian Honda ya kan. Iya, kan gak keren Tadi kan? pertama kita Febusnya kayak apa Sunset, piknik Senja sunset. gitu. Bebas. Ya kayak gini ngobrolnya. Suaranya kan gini. Kedengar gak? Kayak gini. Coba. Ada apa enggak? Sekarang jatuhnya malah Roda. Oke, gak apa-apa. Dengan versi belakang. Jadi dinasti Umayyah ini kan berdiri sejak tahun mungkin 661 Masehi hingga 750 Masehi. Sesudah atau sebelum kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa dinasti Bani Umayyah itu kekhalifahan Islam tuh mulai berkembang pesat pada saat itu. Lalu terjadilah konflik antara agama dan politik. Ada penjelasan lebih lanjut nggak? Politik. Konflik agama. Tadi kan konflik politik. Mungkin nambahin konflik politik. Jadi pada zaman itu kan memang kekhalifahan Ali kan. Ya. Kekhalifahan Ali kan dituduh sama Muawiyah. Si Ali ini membunuh Utsman. Makanya terjadi perang saudara. Tentunya politiknya pertama itu. Nah kemudian jadi perang saudara itu kan namanya perang sipil. Nah, kemudian daripada itu ada yang usul namanya perdamaian. Nah dari perdamaian itu diambillah 2 orang tokoh berdamai. Maksudnya
dia dua dedikasi buat perdamaian antara Ali sendiri sama Muawiyah sendiri. Nah, menghasilkan apa? Menghasilkan yang namanya si Ali ini dicopot dari kekhalifahan jabatnya, terus kemudian si Muawiyah juga dicopot lagi jabatannya dari Bani Umayyah itu. Nah, makanya ada yang menyebutkan bahwasanya Khawarij ini muncul gara-gara Ali ini menyetujui kesepakatan itu. Jadi udah jadi khalifah itu loh. Makanya Khawarij itu menantang kenapa Ali sih, kenapa Ali bisa menyetujui pendapat itu, kesepakatan. Muncul apa? Golongan. Berarti di masa Ali itu kepecah jadi dua. Oh, Ali sama satu lagi Pak? Sama si Si A. Tadi kita kan bahasnya waktu Bani Umayyah nih. Nah, terus poin kita kan dulu nyari tokoh-tokoh kalah di Bani Umayyah. Itu siapa aja sih? Itu sebelum foto-foto kan kita itu tadi ada beberapa golongan waktu di situ. Dan berarti otomatis masing-masing golongan itu pasti toko yang pelopori kan beda-beda juga. Yang jadi pertama memang pas di sejarahnya Bani Umayyah kan dikenal dengan politik yang apa ya, keras ya, bergejolak keras, memang ada perang saudara di situ. Nah, tapi karena kita memandangnya tidak hanya itu, ada namanya kejayaan-kejayaan dari dalam peradaban Bani Umayyah tersebut. Ada yang peluasan wilayah di Bani Umayyah ada, terus keilmuan juga kan ada, termasuknya tadi kalam tadi. Makanya kita coba bahas ilmu kalam di zaman Bani Umayyah itu apa aja tuh? Mungkin sampai yang pertama kan ada 3 golongan ya. Sebenarnya ada tiga golongan sih, tapi ada satu golongan yang dia tuh sebenarnya ngikut ke pas jalan Ali. Jadi kayak apa awal mulanya itu munculnya waktu di masa ini, tapi perkembangannya di dinasti yang selanjutnya gitu ya. Yang pertama tuh ada Murji'ah, jadi dia tuh kayak golongan akhir-akhir di Ali. Dia tuh golongan tengah-tengah antara apa? Ali dengan Muawiyah tadi yang Muawiyah, terus muncul satu golongan Murji'ah. Nah, Murji'ah ini kayak bermusuhan itu dengan golongan Syiah sama Khawarij tadi. Tim netralnya, itu. Jadi dia nggak melihat salah satunya gitu ya. Asumsi dia tuh kayak pendapat dia, golongan ini Murji'ah, orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin selama masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Dan di golongan ini tuh kebagi dua, ada golongan yang ekstrim, ada golongan yang moderat. Kalau yang ekstrim tuh dia memiliki doktrin tersendiri, ada golongan-golongan yang kepecah. Kemudian kalau yang moderat dia tetap berpegang pada teori yang disebutkan oleh Murji'ah tadi. Cuma ya karena kita bahasnya di Bani Umayyah, jadi yang Murji'ah ini nggak terlalu apa ya, menonjol minat. Selanjutnya ada golongan-golongan lain di Bani Umayyah yang lebih populer, Oh yang ada 3 tadi. yang 3 Tapi tadi. yang lebih populer kan ada 2 itu kan. Apa aja tuh? Golongan Jabariyah, Ya, Qadariyah. yang satunya yang apa itu nggak terlalu menonjol itu Ya, Mu'tazilah. dia lebih ngikut ke dinasti selanjutnya. Iya. Jelasin dong yang dinasti Jabariyah. Dinasti Jabariyah itu menyadarkan perbuatan manusia kepada Allah sebagai salah satu paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semua oleh qada dan qadarin yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabariyah kan? Ya, Kalau Jabariyah. sedapatku dia tuh kayak memiliki teori bahwa manusia itu perbuatannya serba terpaksa. Perbuatan manusia itu telah ditentukan oleh qada dan qadar Tuhan. Jadi apa yang dilakukan itu kayak keterpaksaan. Karena Berkata-kata karena ada takdir Tuhan yang mengatur. Misalnya seperti itu. Berarti meskipun dia mengusahakan apa yang dia pengen kan di takdir dia, itu tetap dikarenakan adanya paksaan atas takdir itu. Gitu. Terus kenapa sih tiba-tiba muncul ada golongan itu? Awal mulanya seperti apa? Yang mana?
golongan Jabariyah itu kan ya nggak mungkin tiba-tiba normal aja gitu kan, mesti ada cerita awalnya tuh seperti apa dia kayak bisa muncul gitu. Apa mungkin karena tadi dari beberapa golongan yang terpecah tadi ya, itu kan mereka pasti punya apa pemikiran sendiri-sendiri yang berbeda. Nah itu mungkin bisa kayak apa memunculkan adanya pemikiran-pemikiran tersebut. Mungkin kalau dari yang lainnya, Tapi menurut yang saya baca, jadi memang sebelum zamannya Islam ada, memang kan bangsa Arab kan tandus ya, Iya. isinya batang pasir gitu kan, pokoknya jarang. Nah mungkin dari keadaan seperti itu, muncul namanya pemikirannya. Ya udahlah saya hidup dengan alam, manut aja sama Allah gitu kan, manut saja sama Tuhan, bukan sama alam gitu. Nah, mungkin awal-awalnya mungkin dari situ, tapi mereka mungkin belum tahu ya namanya maksudnya ilmu alam atau apa. Mungkin apa ya, munculnya dari zaman-zaman itu karena terpaksaan, karena memang keadaan dan kondisi. kondisinya kayak gitu, jadi udah dikasihnya gini, ya udah Ya, muncul jadi lagi kayak gitu. muncul pemikiran dari sana gitu kan. ya, mungkin nanti dikembangkan sama tokoh-tokoh pas zaman itu. Oke, nah di sini tuh ada memang tokoh yang pelopori timbulnya golongan Jabariyah. Di sana ada tertulis Jahm bin Sofwan sama Ja'ad bin Dirham. Jadi dia tuh muncul membawa aliran Jabariyah itu. Nah di aliran Jabariyah itu terbagi lagi juga kayak yang tadi ada yang ekstrim sama moderat. Gitu. Nah yang di toko ekstrim itu ada Jahm bin Sofwan tadi sama Ja'ad bin Dirham. Kalau Jahm bin Sofwan dia lebih berasumsi kayak manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Ya udah takdir. Terlalu pasrah ya kan? Nah, gitu. Selanjutnya ada Ja'ad bin Dirham. Kalau dia lebih munculkan teori kayak manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Gitu. Nah, kalau yang di tokoh moderat itu ada juga ada An-Najjar sama Adirol. Kalau An-Najjar dia berasumsi bahwa Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Nah, jadi kayak sebenarnya kita nggak perlu apa sih kayak Kita nggak perlu buat memastikan keberadaan Tuhan Meskipun dari penglihatan itu akhirat, enggak, ya. tapi bisa dirasakan dari apa? Ya, Dari dari perasaan hati. kita, Iya. kehadiran Tuhan tuh ada apa enggak gitu kan? Nah, selanjutnya ada Adirol. Nah, kalau dia itu lebih ke satu perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pelaku secara bersamaan. Jadi kayak ya dari Tuhan terus dari perbuatan manusianya itu sendiri. Gitu. Oh jadi saling apa? Menimbulkan apa sebab akibat? Iya, kayak berkesinambungan antara apa yang dilakukan Tuhan sama perbuatan yang kita perbuat. Jadi sebenarnya kan dari perbuatan dia juga kan Tuhan kan bisa berubah gitu. Terus Yang kedua, kan ada golongan qadariyah. Apa tuh? Golongan qadariyah. Kalau apa tuh namanya dari yang membaca ya, itu di sini disebutkan bahwa sebagai salah satu aliran yang menekankan kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatannya. Nah, terus di sini tuh terus di sini tuh berpendapat bahwa Tuhan tuh tidak intervensi dalam segala tindakan manusia. Jadi itu tuh kayak apa ya? Di sini kayak nggak ngerti Tuhanan nggak sih? Saya nggak percaya Tuhan. Jadi kayak Iya. percaya Tuhan, terlalu menganggap semuanya apa yang ada itu dari diri sendiri, dari diri dari sendiri sendiri lah. apa yang kita perbuat ya udah. Ya udah, Padahal jalanin aja. kita kan ada pencipta yang mengatur kita Semuanya. juga gimana. Kalau yang aku dapat itu jadi golongan qadariyah itu kayak tiap-tiap hamba Allah adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Jadi ya segala perbuatan itu ya atas kehendak kita ya. Jadi dia meyakini banget hal itu gitu. Itu sih. Kemudian mereka juga berasumsi bahwa mempunyai kemerdekaan kebebasan dalam melakukan perjalanan hidupnya. Jadi ya terserah kita lah itu kayak menjalankan kehidupannya itu alur aja gitu. Tapi secara tidak langsung terbalikannya sama yang Coba Jabariyah. Iya, Iya. kebalikan dari Jabariyah tadi. Kalau dia lebih bersandarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, kalau dia enggak gitu bebas. Jalannya aja gitu kan. Terus gimana tuh? Kan pasti ada
pertama yang muncul gitu. Kodariah. Oh maksudnya tiba-tiba muncul tuh gimana? Gitu. Ada nggak ya di sini? Aman kan? Betapa Kayaknya kita agak itu ya. Operator. Oh iya. Operatornya agak bingung. Iya. Ini kita kayaknya agak pandai gara-gara yang tadi sebelumnya ya. Mantap. Tapi gak apa-apa, ini kan hikmah biar kita menjelaskannya ada Lebih lebih memahami materi. jadi kan kayak yang lebih sabar juga kan. kasih berasa berusuk ya. Ya, Ya aku goreng. Minyak goreng bisa-bisa. parah banget. Kayaknya operatornya kasih satu. Bener-bener bener-bener. Ini minyak goreng Iklan dulu, bisa guys. dimakan kita dulu ya teman-teman. Minyak goreng yang bisa diminum. Kayak itu. Wih, kayak iklannya sebenarnya itu. Tahu nggak? Satu. Satu. Gak apa-apa, santunan. Halalan iman kok halal. Apa tadi timbulnya ini? Kodariah gimana? Jadi sih kalau dari yang tak baca ini adanya tokoh-tokoh golongan tersebut. Terus ada sedikit misalnya kayak ini. Tokohnya usia juga kan? Ya di sini salah satunya ya. Itu ada Ma'bad Al-Jauhani. Nah di sini beliau adalah pendiri paham Qadariyah. Terus lahir dari apa di Basra. Nah dia itu menentang kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh beberapa khalifah Bani Umayyah di dua kota itu, yaitu ada di Damaskus sama di Madinah. Nah beliau ini dibunuh sama Al-Hajjaj. Terus berpendapat bahwa semua tindakan manusia itu diatur oleh dirinya sendiri, bukan karena apa? Tuhan. Gak bersadarkan Terus di sini disebutkan juga Tuhan harus menunaikan janjinya, yaitu memberi pahala orang taat dan menyiksa orang yang bermaksiat. Nah terus hal ini bertujuan untuk mendorong manusia berbuat baik dan tidak melakukan perbuatan dosa. Berarti kayaknya gini ya, setangkapku kan di sini mengatakan Tuhan harus menunaikan janjinya, yaitu memberi pahala orang yang taat dan menyiksa orang yang bermaksiat. Berarti otomatis kalau semuanya segala sesuatunya dari dia sendiri, berarti apa ya? Ada yang dia melakukan perbuatan baik kan. Nah di situ disebutkan menunaikan janjinya Tuhan. Berarti dia tuh kayak apa tuh namanya? Berpikir bahwa nanti Tuhan menjanjikan pahala kalau dia berbuat baik. Makanya di sini kan disebutin hal ini bertujuan untuk mendorong manusia. Nah tapi kalau seandainya dia menyengaja biar orang lain melakukan berbuat jahat gitu, biar sengaja orang itu dapat dosa, itu gimana? Ya berarti ini tergantung pribadinya masing-masing gitu. Yang tadi disebutkan ya, tergantung dari apa Perilaku yang diperbuat ya. Terus ada lagi tuh yang lainnya tuh kayak gitu. Kalau aku dapatnya ini Apa? sih kayak pertama Qadariyah itu dikembangkan orang Irak yang semula Nasrani kemudian Islam dan akhirnya jadi Nasrani lagi. Dia itu udah login. Udah login. Iya, udah login ya. Tapi kayaknya loginnya mata-mata ya. Iya, gitu kayak biar ngerti aja alur dari pemahaman ketuhanan itu. Terus dia login lagi deh. Gitu sih. Berarti ibaratnya dia tuh punya pemikiran. Ah. Tapi terus buat memastikan pemikiran itu, dia tuh kayak masuk ke agama lain. Buat lihat pandangan dari Mungkin coba-coba gitu. memastikan dari pemikiran sama yang ada di perasaan agama. dia lah ya. Jadi masuk agama cuma penasaran doang. Iya. Gitu. Kayak penasaran kayak agama ini gimana sih, agama ini gimana sih, Ya, terus habis ada itu bedanya apa apa? enggak gitu. Udah dapat apa yang pengen nanti terus baru Buat keluar lagi. lagi, balik lagi. Makanya kan dari golongan ini kan sebenarnya itu kan banyak kontraknya kan. Ya. Dia juga apa? Ada apa? Selisih kayak apa menimbulkan konflik kan Konflik. sama golongan yang lainnya nanti. Next terakhir apa golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah. Iya, golongan ini tuh kayak di akhir-akhir Bani Umayyah sih sebenarnya. Nah, terus nanti mungkin lebih spesifiknya di materi selanjutnya. Tapi ya kita spill dikit gak sih? Ya dikit lah. Gimana Gimana tuh? Pak Ustaz? Gimana Gimana? tuh? Iya dong. Oh ya. Mu'tazilah. Mu'tazilah. Nah, jadi Mu'tazilah ini golongan yang mungkin lebih ke metode filsafat ini, ada lebih dari metode filsafat. Jadinya kan dari kedua tadi ya, mungkin ini agak lebih benar sedikit karena memang Lebih mendalam ya Pak Ustaz. Lebih benar.
Bentar pun dikit gak ngaruh. Ya sebelumnya juga gak salah sebenarnya. Iya, gak salah sebenarnya. Cuma hanya apa lebih menyempurnakan lah bahasanya. Ya karena kan memang pakai motif filsafat jadinya kan memang digali lebih luas kan Iya. ilmunya kan. Jadi yang sebelumnya istilahnya kayak rancu ya, masih rancu gitu, masih Jadi yang selanjutnya tuh lebih dijelaskan Dijelaskan lagi, agar lebih- diluruskan gitu kan. lebih teoritis lebih mendalam seperti itu. Ya kan makin turun kan berarti makin disempurnakan kan. Turun. Makin turun. Makin berkembang semua. Oh iya. Makin turun itu apa ya? Ya Salah dikit gak ngaruh ya. Tiba. Udah ngantuk ya. Berarti cuma kayak itu sih kayak tadi lihat cuma gitu doang sih, soalnya nanti masih masih ada lagi. next apa lagi nih kita Yang terakhir tuh tadi peristiwa Peristiwanya. kayak apa tuh? kayak tadi sempat aku sebut deh. Yang konflik Iya. dari beberapa golongan itu kan namanya adanya pro sama kontra itu kan. Munculnya kontroversi antara Qadariyah sama Jabariyah. Jabariyah. Gitu. Ada lagi nggak? Kira-kira peristiwa lain yang timbul? Atau mungkin spesifiknya dari yang kamu sebutin tadi, kayak gimana spesifiknya kontroversi Oh ini itu? mungkin lebih apa ya, perbedaan atau perselisihan pemikiran antara kedua itu. Kedua golongan itu. Tapi nggak sampai tahu nggak sih apa? Mungkin kayak perdebatan biasa gitu kali ya. Adu pikiran Ada ya. pikiran. Jadi gak sampai perang. Kan mereka kan emang berkebalikan banget kan. Yang satunya itu benar, yang satunya itu kayak ya udah gitu pokoknya. Terus apa lagi ya? Ini berbeda sampai cuma sih. Udah sih. Ya Kan karena tadi dari apa peristiwanya itu kan cuma apa konflik doang itu kan. Iya. Mungkin juga apa terjadi beberapa konflik tapi ya apa mengacu pada dia itu doang kan. Perbedaan pemikiran itu doang. Bukan yang sampai perang besar itu enggak. Next. Apa ada tambahan mungkin? Ada dongeng nggak? Siapa tahu ada. Dongeng dari salah satu Relasi. apa-apa. Coba spill. gimana tuh? Masa khalifah kedua namanya apa? Oh, Umar. Umar kan memang zamannya zaman keras kan. Iya. Terkenal apa? Tegas. Nah, mungkin pada zaman itu suatu ketika tuh ada orang yang mencuri gitu kan. Oh iya. Nah, mencuri itu ditanya kenapa kamu mencuri gitu. Nah, jawabnya apa? Saya mencuri gara-gara ditakdirkan sama Allah. Kenapa kamu menyalahkan saya gitu. Nah, mungkin umatnya kan marah besar. Kemudian berlakulah pisau tadi yang potong tangannya. Nah, mungkin dari situ menggambarkan bahwasanya memang paham-paham apa Jabariyah itu kan termasuk Jabariyah itu memang sudah berkembang dari zaman sahabat juga kan. Oh yang ekstrim tadi. Nah, ya yang Ini itu menunjukkan bahwa ekstrim Iya. ya benar. Cuma emang mencuatnya di masa Bani Oh, Qadariyah. iya. Gitu. Padahal sebelumnya Karena kan emang udah ada gitu kan. apa ya, di zaman sahabat ya istilahnya masih kurang berkembang di pengetahuan seperti Nepal seperti itu. Gitu. Kopinya udah dingin sih pasti ini. Udah ada apa? Sedul lagi dong. Ekstra jahe. Oke teman-teman kalau mau ini ada Dolaka blended coffee asli khas Gorontalo. Nanti justipnya ke Zikri ya. Boleh nanti. Justipnya itu COD ya. COD. Dicek dulu kak Code. Itu enak banget loh. Cobain. Yang mana? Yang itu bener asli enak, ada. Oh ya ada coklatnya, pengen ya. iya. Pengen. Udah. Kerupuk kecapnya kak. Nggak mau lagi. Kecapnya kita dapat sponsor dari ABC. Kenapa? Nanti Bisa jawab aja. Semuanya Code. Apa ini terakhir apa? Kesimpulan ya kali ya. kesimpulan dari Dari bahasan yang kita. Dari absen atas lah. Oh, Saya- nim bukan hasil. Oh, iya. Nim. Masuk nggak sekolah lagi tuh kan? Saya kan sama sekolah. Mungkin ilmu kalam ya zaman dinasti Umayyah. Mungkin yang dapat saya simpulkan mungkin ilmu kalam ini aslinya sudah berkembang
jauh sebelum masa-masa dinasti ini. Mungkin memang mereka belum mendalami atau mungkin belum mengetahui bahwasanya itu ada ilmunya. Nah kemudian bahwasanya ilmu kalam di Bani Umayyah ini Bani Umayyah ini juga mengenal namanya kemajuan peradaban Islam yang luar biasa. Maksudnya ilmu kalam ini. Nah ilmu kalam juga di zaman ini berkembang pesat melalui 3 golongan tadi, ya kan? Yang Jabariyah, Qadariyah sama Mu'tazilah. Gitu. Aku dulu ya. Aku dulu aja. Ya udah. Jadi kalau dari yang aku tangkap ya dari pembahasan kita tadi itu sebenarnya udah jauh beda sama yang tadi Dipri bilang. Pertanyaannya nyambung. Ini gua dulu. Enggak, gua dulu lah. Udah apa? Gimana? Di situ kan menunjukkan kalau emang ilmu kalam itu udah apa? Kayak apa sih biasanya kasarannya lah. Udah muncul dari lama, tapi mungkin tuh belum dikenal sebagai ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan. Nah terus tadi dari muncul ketiga golongan tadi, di situ kan udah menunjukkan kalau ilmu tuh mulai dari apa? Semakin sempurna lah intinya. Mulai dari Jabariyah, Qadariyah sampai Mu'tazilah. Itu kan menunjukkan bahwa perkembangan ilmu itu semakin sempurna, semakin apa ya tadi? Rasional ya bahasanya. Dan di situ kan tujuannya juga sebagai apa? Pembenaran penyempurnaan ilmu juga nanti dikenalnya ilmu kalam itu sendiri. Kalau aku nyimpulinnya dari berbagai golongan tadi, ternyata pemikiran-pemikiran tentang ketuhanan itu banyak macamnya gitu kan. Nah, tergantung kita bagaimana saat ini menyempurnakan dari ketuhanan tentang ilmu ketuhanan itu sendiri. Itu sih. Mungkin dari Mbak Alif ada kesimpulan. Lalu mungkin harapan untuk perkembangan ilmu kalam di masa Semoga mendatang. Semoga Lebih baik lagi. semoga lebih baik lagi. Jelas lebih baik. Panjang-panjang orang baik. Mungkin gini ya. Kita bisa lihat dari yang tadi apa? Kedua tadi Qadariyah. Iya. Itu kan meskipun perbedaan pemikiran dari golongan-golongan itu banyak, terus ada yang buruk atau jelek. Iya. Mungkin harapan kita itu untuk setiap orang lah agar bisa lebih apa? Lebih memilih memilih apa ya bahasanya? Memilah itu mana yang emang baik lah. Jadi apa? Dicari dulu yang benar sebenarnya kayak gimana. Terus itu apa sih namanya? Ya pokoknya gitu intinya lah. Yang ambil yang baik aja lah gitu kan. Ya baik-baik aja. Tapi yang baik-baik juga jangan terlalu ekstrem nggak sih? Oh iya kan tadi. Iya. Bahaya itu. Ya pokoknya semuanya tuh harus sesuai porsinya masing-masing. Jadi Islam yang moderat. Katanya Pak Asep. Pak Asep. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita banyak sekali bercanda selama ngobrol-ngobrol. Semoga agak capek ya. Semoga kalian senang juga, pasti nanti nggak apa di kelas. Dan nafik ya. Ini baru banget. Mengangkat-angkat saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi